Bab 521. Undangan pernikahan. Yang sulit. Aku sedikit kecewa padamu, Kakak Nathan. Saat itu kamu adalah kuda hitam. Sekarang menjadi berandalan dan dapat pekerjaan karena hubungan orang dalam. Seharusnya Jordan Group menjadi milikmu. Mengapa kamu menjadi konsultan teknis kecil? Sakila tersenyum. Dia sangat bahagia hari ini. Awalnya bersiap untuk pertarungan, tapi tidak diduga bertemu dengan Nathan. Tunangan masa kecil Nathan. Dengan Nathan yang terpuruk seperti ini, dia sangat bersemangat. Dia semakin percaya diri dengan negosiasi yang akan segera dilakukan. Tidak benar, manajer Sakila. Bila Jordan Group mengutus berandal yang diterima karena hubungan orang dalam, berarti mereka tidak menganggap penting negosiasi ini sama sekali. Kata asisten itu tiba-tiba. Senyum di wajah Sakila menghilang. Dia juga memikirkan hal ini. Jordan Group sengaja mengutus orang tidak berguna ke sini. Mengutus orang tidak berguna. Bukankah untuk menunjukkan sikap mereka? Triparta Group tidak dianggap sama sekali. Bahkan jika negosiasi ini mereka berada di pihak yang dominan. Apa-apaan Jordan Group ini? Mengutus orang tidak berguna untuk mempermalukan kita. Sakila berkata pada asistennya. Dia berbicara cukup keras untuk didengar Nathan. Asisten itu berkata, "Manajer Sakila. Aku baru saja memastikannya. Nathan adalah negosiator yang mereka utus. Dia dapat mengambil semua keputusan. Kalau begitu, mari kita mulai negosiasi." Sakila berkata dengan dingin. Ketika semua orang sedang menyiapkan tempat untuk pertemuan negosiasi, Sakila menghampiri Nathan dan mencibir. "Kakak Nathan, aku tidak menyangka kita bertemu dengan cara ini. Kakak Nathan, setelah bertemu denganmu aku baru percaya satu kalimat kehidupan itu seperti roda yang berputar. Perubahannya terlalu besar." Nathan mengangguk. "Ya, kamu telah berkembang ke titik ini. Hais, bukankah begitu? Kalian berubah paling banyak. Keluarga Clark jelas menjadi keluarga triliunan dan telah mempublikasikan saham. Tapi tidak sampai sebulan terpuruk. Seperti ini, Darwin Clark harus mencari nafkah dengan memungut sampah. Keluarga Clark lebih buruk dari yang lain. Dulu seberapa hebat keluarga Clark. Meskipun ayahmu dan ayahku adalah teman baik. Tapi aku tahu bahwa ayah angkatmu memandang rendah keluarga Heidku dan menganggap kami orang desa. Tapi sekarang, nilai pasar keluarga Heid aku telah mencapai 2 triliun. Aku juga menjadi manajer umum Triparta Group. Sekarang kami yang memandang rendah semua orang di keluarga Clarkmu. Termasuk kamu. Kamu hanya bisa merangkak di tanah. Menjilat sepatu keluarga Heid." Sakila mengubah kata-katanya. "Tentu saja. Kamu lebih baik. Setidaknya untuk sandang dan pangan tidak menjadi masalah. Tapi itu tidak berguna. Kamu masih berada di masyarakat kelas bawah." Nathan dari awal tidak pernah berbicara. Dia menghela nafas. Realitas benar-benar kejam. Mengubah gadis kecil yang murni dan baik hati menjadi seperti ini. Sakila tersenyum dan berkata, "Tidak ada gunanya menghela nafas. Itulah hidup. Jangan memandang rendah orang. Mungkin suatu hari mereka akan menginjak kepalamu. Sekarang keluarga Heid kami menginjak kepala keluarga Clark." Nathan tidak marah. Tetapi Wisnu tidak bisa menahan diri lagi. Sakila tersenyum dan berkata, "Oke. Jangan bicarakan hal ini. 5 hari lagi adalah hari pernikahanku. Sedangkan aku akan menikahi Lee Jae-jin, keponakan Park Cheon-sik, Presiden Triparta Group Neslandia. Nanti kamu datang untuk hadir. Ini undangannya." Nathan menerima undangan itu dan berkata dengan terkejut, "Orang Skynia?" "Ya, seorang eksekutif tinggi yang punya jabatan penting di Triparta Group. Memiliki saham di Triparta Group. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kamu yang saat itu." Sakila tampak bangga. Nathan tersenyum dan berkata, "Oke, aku akan hadir." Bab 522. Sepandai-pandainya berbohong. Melihat Nathan tidak menjawab, Sakila segera mengubah kata-katanya. "Kak Nathan, bagaimanapun juga kita pernah bermain bersama sejak kecil. Aku juga bisa dianggap sebagai adik perempuanmu. Kamu harus menghadiri pernikahanku bukan?" Sakila ingin Nathan menghadiri pernikahannya juga untuk membuatnya menyesal sudah menolaknya untuk memilih Kirana saat itu. "Baiklah. Aku akan menghadiri pernikahanmu." Meskipun Sakila sekarang menjijikkan, tapi bagaimanapun, dia adalah wanita yang dijodohkan saat kecil.
Nathan menganggapnya sebagai adik perempuannya. Jika mau menikah, pergi saja. Sakila mengangguk puas. Kak Nathan harus berdandan untuk hadir. Ya, semoga kamu berbahagia. Nathan tersenyum. Aku. Sakila menunjukkan sedikit keraguan. Sebenarnya, dia tidak menyukai Lee Jae-jin. Tetapi karena identitas Lee Jae-jin adalah keponakan Park Cheon-sik, dia juga sangat cakap dan handal. Jadi Sakila menikahinya hanya ingin menjadi lebih kuat di masa depan dan membuat keluarga Haidt menjadi keluarga kaya. Park Cheon-sik membiarkan keponakannya menikahinya karena melihat kemampuannya. Sakila menjadi keponakan menantunya, setara dengan dia mengendalikan semua industri Triparta Group di Neslandia. Sebenarnya, sejak lama dia sudah ingin menendang Yudas. Tapi pusat tidak akan mengizinkannya. Posisi ini harus diduduki oleh orang Neslandia yang cakap. Kebetulan setelah prestasi Yudas yang tidak bagus beberapa kali, Park Cheon-sik berhasil menendangnya keluar dan menempatkan Sakila di jabatannya. Sakila sangat bersemangat. Segera menelepon ayahnya. Bakri Haidt, ayah. Tahu tidak? Aku bertemu Nathan. Dia berjanji untuk datang ke pernikahanku. Hahaha, benarkah? Baguslah. Biarkan dia melihat seberapa kuat keluarga Haidt kita sekarang dan seberapa baik putriku. Orang yang tidak bisa dia gapai. Dia hanya orang tidak berguna. Bakri Haidt juga sangat bersemangat. Dia ingin Nathan menyaksikan pernikahan Sakila, agar dia menyesal sampai mati. Manajer Sakila tempat sudah disiapkan. Silakan duduk. Asisten mempersilahkannya. Nathan juga duduk di seberang. Sakila memandang Nathan dan mencibir. Negosiasi dimulai. Sepertinya kamu juga sudah tahu situasinya. Aku ingin mendengar pandangan dari kamu. Oke. Kalau begitu aku akan mengatakannya. Nathan mengubah topik dan berkata, pertama, Triparta Group harus menyerahkan lebih dari 80 triliun yang dicuri dari Prabu Jayabaya. Uang ini digunakan untuk membangun dan mengembangkan provinsi South Mantis. Triparta Group tidak dapat menyentuhnya. Jadi segera kembalikan. Kedua, meminta maaf di publik melalui media. Mengakui kejahatan yang kalian lakukan selama bertahun-tahun. Ketiga, Triparta Group keluar dari Neslandia atau dengan patuh mengikuti aturan Neslandia. 3 poin itu saja yang mau aku katakan. Setelah Nathan selesai berbicara, para penonton terdiam. Sakila tercengang. Semua orang di Triparta Group tampak aneh. Bahkan Wisnu tampak tidak percaya. Kak Nathan terlalu gila. Sekarang semua orang tahu bahwa South Mantis didominasi oleh Triparta Group. Ternyata Nathan mengucapkan kata-kata yang begitu mendominasi. Menyuruh Triparta Group keluar. Terlalu gila bukan? Apa ada orang lain di South Mantis yang memiliki kemampuan ini? Butuh 1 menit penuh bagi Sakila untuk bereaksi. Nathan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kapan Triparta Group mencuri lebih dari 80 triliun dari Prabu Jayabaya? Dari mana kamu mendengar gosip itu? Sakila berkata dengan marah. Sebenarnya dia terkejut. Bagaimana Nathan tahu? Gosip. Hahaha. Nathan tertawa. Sakila juga punya kebiasaan tak tahu malu dari Triparta Group. Sepandai-pandai berbohong, kebusukan kalian akan tercium juga. Triparta Group jangan berpikir melakukannya dengan rahasia. Tidak akan ada yang mengetahuinya. Dana 100 triliun ini secara khusus digunakan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan South Mantis. Triparta Group bahkan berani menggunakan uang ini. Bukankah cari mati? Bersambung.